Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan bagi-Mu. Oh, ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku
berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, Tuhanku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Yesaya pasal 6 ayat 1-13. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, dan 2 dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan, lihat sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Amin. Bapak Ibu, kematian Raja Uzia membuat keadaan Yehuda tidak kondusif. Umat hanyut dalam ritual penyembahan berhala. Perilaku mereka menyimpang dan menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan pengharapan dengan mengutus seorang nabi. Nabi inilah yang akan menjadi juru bicara Tuhan dengan umatnya. Menjadi juru bicara dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umatnya. Nah, Yesaya pasal 6 ini bicara tentang panggilan Yesaya sebagai Nabi Tuhan.
Ketika Tuhan hendak mengutus seorang nabi, terlebih dahulu ia mempersiapkan nabi itu agar layak menjadi alat bagi kemuliaannya. Bagaimana seorang nabi dipersiapkan? Kita belajar supaya kita juga siap menjadi utusan-utusannya Tuhan. Yang pertama, Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Inilah perjumpaan supranatural yang tidak biasa. Di ayat 1 dikatakan, aku melihat Tuhan. Yesaya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan yang maha dahsyat itu. Dan perjumpaan inilah yang meneguhkan pengutusannya. Bapak Ibu, setiap orang yang akan dipakai Tuhan mengalami perjumpaan ini. Kalau kita sebagai orang percaya, murid Tuhan, kita mengalami lahir baru dan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Pastikan setiap kita mengalami ini bila kita ingin menjadi utusannya yang berkenan. Yang kedua, Yesaya mengalami proses pengudusan. Perjumpaan dengan Tuhan ini membuat Yesaya menyadari dirinya dan bangsanya berdosa. Namun Tuhan menguduskan Yesaya agar layak menjadi alatnya. Dikatakan di ayat 5, ini reaksi Yesaya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Nah, setiap kita juga mengalami pengudusan oleh pengorbanan darah Kristus. Dosa-dosa kita dihapuskan, hidup kita dibasuh oleh darahnya. Dulu hidup kita yang berdosa semerah kirmisi disucikan menjadi seputih salju. Itu semua supaya kita boleh berkenan, berjalan berdampingan dengan Tuhan. Dan kekudusan ini harus kita jaga setiap kali dalam persekutuan. Jangan lupa setiap hari minta pengudusan yang dari Tuhan, pengampunan dosa, supaya kita dilayakkan berjalan bersama dengannya dalam tugas panggilan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, sebuah panggilan untuk menjadi Nabi Allah, utusannya, kalau bagi setiap kita adalah saksinya, mesti ditanggapi. Maka bagian ketiga adalah Yesaya menyambut panggilannya sebagai utusan Tuhan, sebagai Nabi Allah. Demikian setiap kita yang telah mengalami lahir baru, pertobatan, dan telah dikuduskan oleh darah Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus, kita juga harus menyambut panggilan Tuhan untuk dipakai sebagai saksinya. Terlebih, di antara kita mungkin ada yang dipanggil untuk sepenuh waktu menjadi hamba Tuhan. Tanggapan panggilan ini mendatangkan tuntunan dan penyertaan Tuhan dengan kuasanya. Sebagai utusan, Yesaya tidak boleh memiliki rencana pribadi lagi. Apa yang dikerjakan semata-mata hanya hendak dari yang mengutusnya, yaitu Tuhan. Perintahnya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, di ayat 9, merupakan penegasan bahwa Yesaya harus bertindak sesuai arahan Tuhan. Demikian setiap kita menyambut panggilan Tuhan dengan tidak hidup untuk diri kita sendiri lagi. Ya, kita memang tetap pribadi masing-masing, tapi kita hidup dengan tujuan baru, yaitu hidup bagi Tuhan, hidup bagi misinya, menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Menjadi utusan Tuhan merupakan kehormatan bagi kita. Pengalaman-pengalaman rohani akan terjadi saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan penyertaannya, janji penyertaannya, Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Bapak Ibu jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan diselamatkan bukan hanya untuk masuk surga, tetapi
untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan, menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Sampai satu hari Raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus datang menyatakan kesempurnaan kerajaannya, kita akan memerintah bersama dengan Dia di kerajaan 1000 tahun damai, dan akhirnya hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Tuhan memberkati. Rindukah akan hal itu? Mari yang rindu lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Kami bersyukur, Tuhan, terima kasih, anugerah-Mu melimpah. Biar kami hidup sebagai utusan-utusan-Mu, maka proseslah kami Tuhan. Maka bimbing kami, perlengkapi kami, dan arahkan hidup kami seturut kehendak-Mu, supaya kesaksian kami memuliakan Tuhan dan menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Mulut perkataan kami adalah seperti firman Tuhan yang memberkati dan meneguhkan, yang membawa yang letih lesu beban berat kepada Tuhan dan peroleh keselamatan, peroleh pembebasan. Tuhan, urapilah kami. Tuhan, tuntunlah kami menjalankan tugas panggilan ini. Terima kasih untuk hari yang baru, untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami panggilan kami di dalam-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.